Halo kanar, balik sama gue Vero di segmen berita Arsenal apa saja yang terjadi sepekan Desember pertama ini. Dan mulai dari berita sedih seperti salah satu back Arsenal bakal cedera sebulan, berarti Januari balik. Dan anehnya Arsenal ngincer pemain nomor 9 yang baru setahun di klubnya dan dipasang 100 juta oleh klubnya tersebut. Udah gila. Apa saya tuh? Langsung kita bahas, oke. Oke, pertama ya, dari yang biasa lah, yang sedih-sedih dulu lah, sedih-sedih dulu. Walaupun cukup satu sih, yakni gue agak cukup sayangkan ya bahwa sampai saat ini 200 video cuma baru 8 yang subscribe. Makanya tolong subscribe ya. Canda guys, canda. Oke, yang pertama yang sedih adalah yakni Asukun ternyata cedera sebulan. Sebenarnya sekitar 4 sampai 6 minggu dari salah satu Twitter, nggak tahu Twitter atau berita koran gitu di Inggris. Ya ini cukup disayangkan ya, berarti ini kemungkinan Januari dia baru bisa balik sih. Mungkin 4 minggu recovery, seminggu 2 minggu buat transisi lah. Mungkin Januari udah mulai bisa balik. Apalagi Arsenal di Januari itu kan baru main tuh di tanggal 20 Januari ya. Karena juga karena berkesempatan nggak ikut FA Cup, nggak ikut Carabao Cup yang 8 besar ya, jadinya dia agak seperti tim-tim yang lain nggak ikut Carabao Cup 8 besar, mainnya di tanggal 20 Januari atau sekitar ada libur sekitar dari 1 Januari sampai 21 Januari, itu sekitar 2 minggu lah, misalnya 3 minggu pasti ada lah. Oleh sebenarnya Arsenal bakal juga main menghadapi Liverpool di tanggal 7 ya, kalau salah di tanggal 7 Desember gitu, 7 atau 8 gitu gue lupa. Kemungkinan sih dia bakal ngomongin Ben White lah. Terus kemudian komentar Carragher soal Rice bakal cocok jadi kapten di 7 sampai 8 tahun ke depan, dan 100 juta pound atau sekitar 115 juta euro yang keluar Arsenal tidak akan sia-siain. Yes, gue setuju sih. Dan walaupun gue berharap mulai musim depan Declan Rice jadi kapten nomor 2 lah. Mungkin nomor 3 nanti Jesus, nomor 4 Gabriel gitu. Mungkin terakhir ya siapa gitu, I don't know. Kalau yang terakhir nanti aduh siapa, mungkin Saka mungkin kali yang masih muda gitu ya. Yang masih muda, kalau nggak Jorginho gitu. Mungkin buat yang kelimanya gitu. Terus kemudian ya cuma itu sih yang sebenarnya cukup menyenangkan. Akhirnya kita masuk ke transfer. Oke, sebelum masuk ke transfer, jika kalian suka dengan komentar-komentar gue seputar Arsenal, termasuk tentang komentar gue tentang apa yang terjadi di Arsenal sepekan ini, ya silahkan subscribe dan ya pantengin terus ya. Oke, sekarang yang mulai asiknya nih, yang paling gue demen, apalagi udah mulai masuk ke Januari ya, walaupun cuma sebulan tapi ada beberapa bagus tentang informasi beberapa soal rumah transfer. Mulai dari Rambo yang bakal diizinkan untuk keluar permanen di Januari 2024 menurut opininya Ornstein ya, bukan resmi tapi menurut opininya Ornstein ya. Dan klub yang dirumorkan itu ada Newcastle sih yang paling dekat, walaupun Newcastle juga sebenarnya dirumorkan juga mau merekrut De Gea, tapi kayaknya sih dia memilih Dubravka dulu sih sepertinya buat menggantikan Nick Pope gitu. Kemarin aja kalau nggak salah Dubravka sih yang main lawan Nick Pope, lawan Spurs, walaupun akhirnya kalah 4-1 ya. Ya udah ya. Dan gue cukup happy sih ya, maksudnya bukan happy dalam artian ya, uh, just wanna say thank you aja sih kalau misalkan dia jadi permanen ya, karena dia udah bantu Arsenal selama 2 tahun kalau nggak salah. Jasanya 2 tahun bantu Arsenal buat yang dari 21-22 hampir masuk Liga Champions, bahkan sampai bertahan hampir semusim sebagai juara di 22-23 musim lalu lah kasarnya. Terus kemudian Arsenal mengincar Joao Palhinha sekitar 27-28 tahun yang bermain sebagai DM, tetapi juga cukup mobile sehingga bisa bermain juga sebagai nomor 8 sepertinya. Dan itu dirumorkan oleh Fabrizio Romano ya, walaupun ini dari Fabrizio Romano itu kemungkinan Arsenal cukup kuat lah, kemungkinan salah satu sudah daftar. Berarti sekarang sudah ada DM yang masuk ke dalam incernya Arsenal baik untuk musim dingin maupun musim panas nanti, itu adalah si David Luiz ini yang cukup kuat. Terus kemungkinan si Zubimendi ini kecil sih. Terus siapa itu yang mantan pemainnya Wolves
itu juga kemungkinan kecil karena Arsenal nggak bisa nganu gajinya, tapi biaya transfernya murah tapi mungkin nggak bisa mengcover gajinya yang tinggi di Al Hilal ya. Kemungkinan yang paling dekat tuh Joao Palhinha sebenarnya pengen di sempat ke Munchen dengan harga 50-60 juta, cuman gagal ke Munchen gara-gara apa namanya, Fulham tidak bisa mencari penggantinya ya di deadline bursa transfer musim lalu, makanya dia nggak bisa kemudian padahal udah fix, udah cek medis segala ya. Ini gue dapet dari Fabri juga gitu, cuma disayangkan aja sih. Terus kemudian akhirnya tuan muda NKT ya gitu ya. Ini sebenarnya rumor dari bukan, I don't know, ini bukan kayaknya sih bukan media Inggris dan juga bukan reporter, tapi dari kayak akun-akun fanbase gitu lah ya. Gak tau sekarang beberapa fanbase Arsenal tuh menarik beritanya tuh dari akun-akun Twitter yang bukan media gitu ya. Ini dari Hand of Ozil lah, itu nih siapa yang punya akun ini walaupun dicentang biru ya. Ini Eddie bersedia dilepas dari Januari 2024 ya. Ini kita nggak tahu apakah ini emang rumor apa gimana. Soalnya yang ngomong ini bukan akun pribadi reporter kayak misalkan Fabrizio Romano atau mungkin Onstein, tapi dari nggak tahu kayak akun-akun fans gitu juga sih kayaknya ya. Agak aneh aja sih. Dan dia nggak menyerahkan nih sumbernya dari mana gitu. Misalnya sumber reporter yang dia kutip gitu. Tapi kayaknya sih emang dengan ada rumor seperti ini kemungkinan ya emang Arsenal bakal ya mengizinkan pergi lah pelapis ketiga strikernya gitu. Terus kemungkinan apa namanya, ini sudah ya, ini yang paling gue bikin kaget, bener-bener kaget sih asli. Yang ini Arsenal udah mengirim 2 kali lebih, maksudnya lebih dari 2 kali gitu, scouting mereka ke Portugal untuk scout atau memantau nomor 9-nya Sporting Lisbon yang apa namanya ya, Sporting Lisbon, nama itu Gio Keres, gue nggak tahu cara bacanya gimana. Ini soalnya orang orang ini ya, orang Viking ya, maksudnya orang suku Viking, maksudnya orang Skandinavia, sorry kok Viking sih, orang Skandinavia asal Swedia apa Norwegia gitu. Swedia apa Finlandia gue lupa, kayaknya sih Swedia ya. Itu nomor 9 dan ini dilaporkan oleh satu media Inggris yang nggak terkenal sih, ini Sport Witness. Arsenal ngincar apa ya, Arsenal bakal dibilang sih mau lagi scouting striker 25 tahun yang kalau gue lihat apa namanya atributnya dia tuh mirip Haaland sih, jujur mirip Haaland, sorry lebih mirip seperti Sesko lah. Kalau kalian Sesko tuh nggak tahu, gue pernah bilang kayaknya di sini Sesko tuh tipenya itu adalah striker yang lambat, kurang nggak terlalu kenceng lah kalau misalkan adu sprint, tapi dia tuh cukup flare tuh istilahnya tuh kayak kalau bahasa gampangnya kita tuh gocek-gocek lah, bisa gocek-gocek gitu. Mungkin bukan gocek alami tapi gocek buat ya, maksudnya dribbling sih kata yang paling itu, maksudnya dribble menghadapi one on one, satu lawan pemain, dia masih bisa ngegocek untuk postur tubuh yang tinggi dan juga sprint yang cukup lambat seperti itu gitu. Dia bisa seperti itu, dan juga termasuk dia tuh punya speed juga, lebih kencang lah dibanding Sesko gitu, sedikit lebih kencang dibanding Sesko tapi jangan dibandingkan sama pemain sayap lah. Untuk tubuh yang cukup tinggi ya dan kuat bola udara ya, dan gue kalau disuruh milih antara dia pas Sesko, gue milih ini sih, because karena nih orang tuh pada walaupun dia sebenarnya baru 11 gol dan 4 assist ya di klub di Sporting Lisbon, tetapi beberapa pergerakannya itu seperti cara dia ngegolin sih, terutama itu seperti striker nomor 9 yang keren-keren sih, macam Haaland atau apa, beberapa kali lah tapi mungkin nggak semua gitu mak. Sedangkan Sesko tuh rata-rata ya lebih ke tapin ya, lebih ke tapin lah. Kalau itu kayak beberapa kali tuh keren lah cara golnya, udah di golnya ke tiang dekat, terus udah diapit 2 sampai 3 pemain tapi masih bisa menggolin. Nah, itu cara ciri-ciri striker yang keren lah, keren lah. Dan dia ternyata juga bisa bekerja keras loh, nggak kayak siapa namanya si Vlahovic maupun Osimhen, walaupun mereka mungkin bagus finishingnya tapi kurang terlalu bekerja keras gitu. Oke, itu juga dari gue, and jangan lupa subscribe and see you in the next preview ya, lawan apa besok, lawan PSV ya kayaknya ya. Tunggu aja.